Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Nah, sekarang gue bakal bahas tentang Morgana. Dan sekali lagi gue ingetin, kalau seandainya kalian bisa dapetin salah satu champion baru ini secara gratis lewat eventnya. Oh ya, Morgana ini adalah champion yang biasa dipakai sebagai support cuy, dan juga bisa di mid. Dan seperti biasa gue bakal bahas penjelasan skill, combo, tips, dan counter Morgana. Yang pertama penjelasan skill. Jadi Morgana ini punya pasif dimana dia bakal dapet heal kalau misalnya skillnya ini kena musuh. Kayak gini nih. Misalnya kalau skill 1 nih, kalian bisa lihat gue dapet heal. Skill 2 juga gitu, gue bakal dapat heal. Cuman di sini nggak terlalu kelihatan karena heal itu kecil banget ya. Nih gue coba skill 2 lagi ya. Kalian misalnya di situ karena HP-nya naik cepet banget tuh. Jadi di Wildrift kalau misalnya healnya itu terlalu kecil itu nggak dikasih lihat cuy angkanya. Dan healnya itu hanya berlaku kalau misalnya skillnya itu yang pertama kena champion musuh, kemudian kena monster jungle yang gede misalnya kayak Scuttler, Epic Monster, buff, dan juga monster jungle yang ukurannya itu medium. Ya, pokoknya yang kecil-kecil itu dia nggak bakal bisa dapet heal cuy. Nah misalnya tuh ayam yang kecil tuh, nah itu nggak ada healnya sama sekali. Tapi kalau misalnya ayam yang gede nggak kena cuy, susah. Misalnya kayak gini nih, yang kanan ini nggak ada healnya nih. Nah tapi kalau misalnya yang kiri ini ada. Nah itu dia cuy. Dan kalau misalnya ke minion, healnya itu hanya bisa didapat dari minion yang gede, misalnya kayak cannon nih. Nah itu ada healnya kan. Sedangkan kalau minion kecil gini yang biasa itu nggak ada healnya. Jadi itu kalian perlu ingat ya. Dan nilai healnya itu adalah 20% dari damage yang kita kasih. Jadi semakin banyak item magic kalian, damage kalian bakal makin gede, dan heal kalian juga bakal makin gede cuy. Kemudian selanjutnya skill 1. Nah skill 1 ini kayak gini, nembak kayak biasa. Kayak skill 1-nya Lux ya, yang kalau misalnya kena musuh nanti musuhnya itu bakal langsung kena road cuy, selama 2,75 detik. Hampir 3 detik loh. Tuh lama banget loh. Tapi ini beda dengan Lux ya. Kalau Lux kan bisa kena 2 ya, di belakang dia bisa kena 1. Kalau ini cuman kena 1 doang. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya skill 1 ini kena champion, monster jungle yang gede, medium, dan juga minion yang gede, itu kita bakal dapat heal ya, senilai 20% dari damage yang kita kasih. Kemudian selanjutnya skill 2. Skill 2 ini dia bakal ngebikin area ignite gitu kayak gini. Ini bertahan selama 5 detik dan nantinya bakal ngedamage setiap 0,5 detik. Kayak gini nih, kalau misalnya kena musuh, kalau misalnya lihat, dia bakal kena damage setiap 0,5 detik. Skill 2 ini selain scaling dari item AP, ini juga scaling dari missing HP musuh. Jadi semakin sedikit darah musuh yang tersisa, itu damage-nya bakal makin sakit. Dan kalau misalnya ke monster, ini damage skill 2 itu bakal naik jadi 150% cuy. Selanjutnya untuk cooldown skill 2, itu bakal berkurang 5% kalau misalnya kita berhasil nge-trigger pasif yang nge-heal tadi. Caranya gimana? Misalnya nih, kalian lihat ya, skill 2 gua, nah cooldownnya itu 12 detik ya. Kalau misalnya skill 1 kena musuh, itu kan pasif gue keluar ya yang heal tadi. Nah itu cooldownnya bakal berkurang 5% cuy. Nih kalian lihat ya tuh cooldownnya. Ini kalau misalnya skill 1 kena, itu cooldownnya bakal sedikit ngedip cuy. Ya walaupun pengurangan itu nggak terlalu gede ya, soalnya cuma ngurang 5% doang. Alah cooldownnya cuma ngurang 5% bang, dikit banget. Tenang cuy, kalian tahu kan skill 2 ini ngedamage itu setiap 0,5 detik. Nah kalau misalnya musuh itu kena terus-terusan setiap 0,5 detik, itu cooldownnya bakal ngurang terus. Kalian lihat ya, cooldown skill 2 ini bakal ngedip-ngedip nih. Nah kalian lihat, jadi cooldownnya bakal makin cepat kalau misalnya skill 2 nya ini kena musuh cuy. Gimana kalau misalnya kena 3? Nah cooldownnya bakal makin cepat lagi. Kalian lihat tuh, cooldown itu ngurang 2 detik. Tuh, bisa dipakai lagi. Durasinya aja belum selesai dan gue bisa pakai skill 2 lagi loh. Tuh. Ya itu kalau misalnya kena 3 ya. Cuman ya siapa juga yang bakal ngumpul-ngumpul kayak gitu cuy. Begitu juga dengan pasif healnya. Jadi skill 2 ini yang nyerang setiap 0,5 detik, itu kita bakal dapat heal terus cuy, setiap 0,5 detik. Jadi semakin banyak musuh yang kena, itu cooldownnya bakal makin cepat, dan heal yang kita dapat juga bakal makin cepat. Dan selanjutnya skill 3. Nah skill 3 ini ngeselin banget cuy. Jadi skill 3 ini bakal ngasih shield untuk magic damage. Nah kayak gini nih. Nah kalau misalnya ada shield, jadi kalau misalnya gua kena magic damage, itu yang abis duluan itu shield ya, bukan darah gua. Dan yang lebih gilanya lagi, shield ini bakal bikin kita kebal dari sisi musuh. Jadi gue pakai dulu shield, dan setelahnya gue kena sisi oleh musuh, itu sisi itu bakal hilang cuy. Misalnya stun itu nggak bakal ada efeknya. Misalnya kayak gini nih, Garen kan skill satunya ada silentnya. Kalau misalnya gue pakai shield dulu dan Garen yang silent, itu silentnya nggak ada sama sekali cuy, nggak masuk. Tapi damage-nya masuk, karena skill 1 Garen itu kan physical ya, bukan magic damage. Dan kebal dari skill 3 itu nggak cuman dari satu skill doang ya, tapi sebenarnya selagi skill 3 kita ini masih ada shieldnya, itu kita bakal tetap kebal dari sisi. Misalnya nih ya, gue pakai skill 3, terus gue kena sisi, tapi shieldnya belum habis nih, cuman habis tengah doang ternyata. Gue bakal tetap kebal cuy. Jadi kalau misalnya gue pakai skill 3 dan gue kena sisi yang physical, itu gue bakal tetap kebal. Kena lagi sisi physical, itu gue bakal tetap kebal cuy. Pokoknya selagi shield itu masih ada gitu loh cuy. Kecuali yang magic damage. Kalau misalnya gue pakai skill 3 terus gue kena yang magic damage, itu bisa aja shield gue habis dan gue nggak bakal ada kebal lagi gitu loh. Contohnya kayak gini nih. Kalian tahu kan kalau buah ini ngasih slow ya. Kalau gue pakai skill 3,
Nah, gua kebal dari slownya. Gua ambil lagi, gua masih kebal dari slow. Gua ambil lagi, masih kebal dari slow. Kenapa? Karena shield itu masih ada gitu loh. Cuman ya crowd control yang fisikal itu nggak terlalu banyak ya. Ya paling slow gitu-gitulah. Dan yang terakhir yaitu skill ulti. Nah, skill ulti ini kalau misalnya nggak ada musuh di sekitar, nggak ada champion ya, itu nggak bakal bisa dipakai. Kalau misalnya ada champion, ini bakal bisa dipakai, dimana dia bakal ngasih magic damage dan juga bakal ngikat musuhnya. Tuh. Dan juga ngasih efek slow 15%. Dan skill ulti ini kan ngikat musuh pakai rantai ya. Nah, kalau misalnya rantai ini nggak putus setelah 3 detik, itu musuhnya bakal kena stun selama 1,5 detik cuy. Nah, buat mutusin rantai itu cukup kabur aja sih dari lingkaran ya. Jadi misalnya musuh nih kabur dari lingkaran, itu rantainya bakal putus dan musuhnya nggak bakal kena stun lagi gitu loh. Nah, kayak ini nih. Pertama kena magic damage, tahan dulu. Setelah 3 detik nanti bakal ngasih damage dan juga ngasih stun gitu. Kalau di PC ya, pas lagi ulti, itu Morgana bakal dapat tambahan movement speed buat ngejar champion musuh yang lagi kena ikat. Nah, kalau di Wild Rift nggak gitu cuy. Pas lagi pakai ulti gini, Morgana bakal dapat tambahan 15% movement speed. Nggak harus buat ngejar musuh, pokoknya dia dapat aja gitu tambahan movement speed. Kayak gini nih. Nah, mau ngejar, kabur, mau kemana itu bakal dapat tambahan movement speed. Selagi rantai ini ngikat musuh. Kalau misalnya rantainya ini udah putus, itu movement speednya udah hilang. Jadi di Wild Rift ini tambahan movement speednya agak kecil, tapi dikasih bebas kemana aja. Sedangkan kalau di PC itu 50% cuy tambahan movement speednya buat ngejar musuh. Jadi bakal susah banget buat kabur cuy. Dan seperti gue bilang tadi, skill ulti ini kan nggak bisa dipakai kalau misalnya itu nggak ada champion musuh di sekitar ya. Nah, tapi ini entah bug atau apa ya cuy. Kalau misalnya ada musuh dalam semak nih, ultinya bakal aktif cuy. Jadi bakal ketahuan gitu kalau ada musuh dalam semak aja. Dan ini nggak cuma di Wild Rift ya, di PC juga gitu. Berarti ya bukan bug sih. Selanjutnya combo Morgana. Yang pertama combo skill 1, kemudian lanjut dengan skill 2. Jadi selagi musuh ini kena root, kita bakal ngedamage pakai skill 2 gitu cuy. Kalau misalnya cepat jadi kayak gini nih. Nah, jadi damage itu bakal makin sakit di skill 2. Ditambah lagi makin lama musuhnya ini kena skill 2, maka cooldown skill 2 kita ini bakal makin cepat ya. Kemudian combo yang kedua yaitu skill 1, kemudian skill 2, dan dilanjut dengan ulti. Nah, ini bakal bagus banget karena setelah musuh itu kena root, dia bakal kena stun. Dan ini juga bisa kalian gabungin dengan stasis ya. Kalau misalnya musuh lagi rame, itu kalian bisa pakai aja stasis supaya kalian aman. Atau kalau misalnya kalian pengen buka war gitu ya, kalian bisa langsung flash dan ulti. Dan dilanjutkan dengan stasis supaya kalian aman. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya sebelum nge-combo itu kalian pakai dulu skill 3 supaya kalian itu ada kebal dari sisi. Misalnya kayak skill 3 baru flash tambah ulti. Oh ya, untuk skill 1 itu juga bisa digabungin dengan flash ya. Jadi skill 1 flash itu jaraknya bakal makin jauh. Selanjutnya tips Morgana. Yang pertama, kalau misalnya darah kalian agak-agak tipis gitu ya, kalian bisa pakai aja skill 1 ataupun skill 2 bisa ke minion yang gede, ke epic monster ataupun ke monster jungle yang gede dan medium itu supaya kalian dapat heal. Kemudian yang kedua, kalau misalnya musuh itu udah kena CC dari temen lu, itu kalian langsung aja pakai skill 1 supaya musuh itu kena root. Stun dari temen kalian itu paling 1 detik doang, itu pun pas lu lagi proses skill 1, mungkin udah sisa 0, sekian detik ya. Nah, jadi nanti musuh itu bakal dilanjutin dengan root kalian yang ada 2,75 detik. Nggak harus stun dari temen sih, bisa aja knock up dari temen ataupun root dari temen ya. Langsung aja skill 1 cuy, biar musuh itu kesel. Kemudian tips selanjutnya, kalian bisa pakai skill 1 ataupun skill 2 buat ngecek musuh yang lagi ada di semak. Jadi supaya kalian nggak kena HBD atau kena trap, kalian bisa aja skill 1 arahin aja ke semak gitu loh cuy. Nanti kalian bisa dengerin aja dari suaranya apakah kena atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian pakai Airi sih bakal langsung ketahuan ya, Airinya bakal langsung ke musuh. Nah, untuk skill 2 ini juga bisa dipakai buat ngecek musuh yang di semak. Kalian liatin aja cooldown di skill 2. Kalau misalnya kayak ngedip-ngedip gitu, nah itu artinya ada musuh yang kena. Kemudian kalian juga bisa tahu ada musuh di sekitar kalau misalnya ulti kalian ini aktif pas lagi di sekitar semak cuy. Kayak gini nih. Nah, ulti bisa dipencet kan? Berarti ada musuh di dalam semaknya cuy. Soalnya kalau nggak ada musuh di sekitar, ulti itu nggak bakal bisa dipencet. Kemudian manfaatin skill 3 buat dikasih ke teman kalian kalau misalnya teman kalian itu mau engage ataupun open war. Misalnya assassin yang mau ngenyulik musuh itu kasih aja skill 3 cuy. Ataupun tank yang pengen open war itu kasih aja skill 3. Kemudian saat lagi nge-epic monster, misalnya lagi dragon nih. Nah, di detik terakhir sebelum teman kalian itu bakal nge-smite dragon, itu kasih aja jungler kalian itu skill 3 supaya jungler kalian itu nggak kena stun di detik terakhir yang bikin dragon itu kecuri. Ini bakal bagus banget sih, apalagi kalau misalnya ngelawan Lee Sin ataupun ngelawan Wukong, itu biasanya di detik terakhir bakal kena knock up tuh cuy. Selanjutnya counter Morgana. Yang pertama, belilah item Quicksilver. Ini bakal bagus banget biar lepas dari sisi Morgana, entah itu sisi dari skill 1 ataupun sisi dari skill ultinya. Tapi pakainya itu pas udah kena sisi ya. Misalnya pas udah kena root nih, baru pakai Quicksilver kalian. Atau pas lagi pakai ulti, jangan pakai pas kalian masih kena rantai gini, tapi pakai pas kalian udah kena stun gini nih. Soalnya kalau masih pakai rantai gini terus kalian pakai Quicksilver itu nggak bakal hilang cuy.
Dan juga kalau misalnya kalian berencana buat beli item stasis buat nge-counter ulti Morgana, itu hati-hati ya. Karena kalau misalnya Morgana ulti, terus kalian langsung stasis, itu di akhir stasis kalian bakal tetap kena stun-nya cuy. Karena walaupun kalian pakai stasis, itu nggak bakal mutusin talinya itu cuy. Jadi di akhir nanti bakal kena stun. Kecuali kalian tahu timingnya, misalnya kalian kena ulti Morgana nih. Nah nanti mungkin udah agak lama baru kalian pakai stasis. Nah itu deh baru kalian bebas dari stunnya. Kemudian yang ketiga, biasa ya buat nge-counter musuh yang punya skill shot kayak Morgana gini, sembunyilah di balik minion. Apalagi kalau misalnya Morgana itu support ya, nah itu sembunyinya di balik minion. Kemudian selanjutnya ingat kalau misalnya Morgana ini punya skill 3, yaitu shield yang bakal bisa ngilangin sisi kalian. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngilangin shieldnya ini, silahkan sarang dulu Morgana ini pakai magic damage sampai shield itu hilang, baru kalian stun. Karena kalau misalnya masih ada shieldnya itu nggak bakal bisa kalian stun, nggak bakal bisa di crowd control. Tapi kalau misalnya physical damage, itu damage-nya itu masuk cuy. Kalau misalnya yang magic damage, itu dia bakal ngabisin shieldnya dulu. Oke, kayaknya segitu aja penjelasan skill, combo, tips, dan juga counter Morgana. Dan sampai jumpa di video berikutnya.